Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjawab salam terhebat dari umat Islam untuk umat Islam serta seluruh umat seisi alam jagat raya ini, termasuk berlaku di dalam sana, didoain agar selamat di dunia dan di akhirat mulia. Baik Bapak dan Ibu, selamat datang, selamat menikmati perjalanan berkeliling Bandung menggunakan kendaraan yang sedikit terbuka. Kendaraan ini dinamakan sebagai bandros permen. Tetapi bandros yang pertama bukan yang ini. Ya, bandros yang pertama yang double deck, yang dua tempat duduk atas dan bawah, begitu ya. Tetapi ternyata yang atas bawah ini harus dimuseumkan. Kenapa? Karena di Bandung ini masih banyak melintang kabel-kabel listrik di atas jalanan, sehingga berbahaya untuk penumpang yang di atas, sehingga digantilah dengan bandros permen. Kenapa bandros permen? Apa? Karena warna-warni warna ini mengisyaratkan ini rute. Dulu ada 5 rute, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, dan utara, ya. Bahkan di tengah gitu. Nah, ternyata masyarakat lebih suka yang berkeliling di tengah-tengah kota Bandung. Akhirnya Dishub sebagai pengelola memutuskan bahwa semua bandros hanya berkeliling di tengah-tengah kota Bandung. Atau sekolah calon guru setelah Indonesia merdeka dijadikan SPG, enggak laku. Ya, ternyata Kang Emil mau mencetuskan sebuah film yang diperankan oleh Akang ini, Dilan. Kok Dilan sekarang berubah ya? Badannya di sini kita berubah. Gila aja. Dilan gitu ya. Sementara di sebelah kanan ada sebuah gedung yang sekarang kita kenalnya sebagai Istiqomah. Yang saya ingin bahas bukan Istiqomahnya. Jauh sebelum Istiqomah, di situ ada monumen kebanggaan orang Belanda, di mana pada tahun 1923 mereka sukses melakukan komunikasi antara Bandung dan Den Haag. Pak, kira-kira pada saat itu menggunakan apa, Pak? Komunikasi Bandung dan Den Haag. Dengan apa? Oke, dengan kekuatan gelombang, yaitu telegram, begitu. Telegram. Ternyata sampai sekarang Indonesia belum mampu membuat handphone cikal bakal dari Mirom tadi, Nederland, Indisi, radio, maskapai, begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, kalian ini hanya ngajaknya muter-muter Bandung. Saya ajaknya mau keliling Indonesia. Oh ya, selamat datang di Lombok Bapak dan Ibu. Ya, sekarang kita dari Lombok bisa melihat Ambon, bisa melihat Saparua, masuk ke Aceh, dari Aceh melihat Maluku, dari Maluku ke Kalimantan, Belitung, Sumatera, Jawa, gitu ya. Nah ternyata jalan-jalan yang ada di sini sudah dipetakan oleh orang Belanda, tetapi mereka tidak menggunakan kata Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia belum ada. Ya, yang ada adalah Hindia Belanda. Ya, Hindia Belanda. Nah, jalan-jalan ini ternyata mereka terapkan di salah satu kota sekolah teknik tertinggi di Belanda, namanya kota Utrecht. Maka di Utrecht ini ada jalan Lombok, ada jalan Makassar, ada jalan Selubus, ada jalan Borneo, gitu. Artinya mereka betul-betul memahami keberadaan kepulauan-kepulauan yang indah. Tetapi mereka hanya mengatakan perkumpulan pulau-pulau ini dengan satu kata, yaitu insulinde. Apa itu insulinde? Kalau bahasa Inggrisnya mah bergayanya archipelago, gitu ya. Indonesia menyebutnya Nusantara. Tapi saya orang di kawasan ini, makanan yang disajikan yang terenak saat itu hanya yang terbuat dari kentang. Maka wajar orang-orang hanya mencium bau kentang, gitu ya. Sementara sebelah kanan ada sebuah taman.
Monumen Park yang membuat Belanda kaya raya. Tetapi taman ini buat saya adalah taman yang menakutkan. Kenapa saya pernah dikejar-kejar oleh hantu gadi-gadian. Siang hari namanya Dedi, malam hari Desi. Ya, itulah tempatnya gitu ya. Yaitu yang berantrop malam hari, siang hari berbaju lelaki gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, sedikit kita pengalaman pribadi gitu ya. Sementara di sebelah kanan, sebelah kiri, ini ada gedung yang jendelanya banyak. Kalau yang di Semarang pintunya yang banyak, maka di Semarang disebutnya Lawang Sewu. Kalau ini bukan jendela sewu ya, tetapi orang Sunda menyebutnya dengan ukurannya, yaitu 1 bau atau 1 hektar. Jadi luas daripada tanah yang dipergunakan untuk gedung ini kurang lebih 1 hektar, maka disebut gedung Sabau. Orang Belanda tidak mau menggunakan nama transportasi udara, darat dan laut begitu ya. Kita sebutnya dan dihadiahkan untuk anak perempuan yang menjadi korban G30 SPKI, yaitu Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani. Tetapi pada zaman Belanda, taman ini disebutnya Taman Insulinde atau Taman Nusantara. Maka wajar kalau di jalan ini, di jalan-jalan yang ada di sini hanya menggunakan nama-nama pulau, provinsi dan kota yang ada di Indonesia. Ya, sekarang kita di Belitung nih. Ya, dari Belitung kita akan masuk ke Sumatera. Ya, nah ini di kawasan ini Bapak dan Ibu boleh perhatikan bahwa banyak gedung-gedung yang dikhususkan untuk kemiliteran. Indonesia hanya melanjutkan planologi Belanda yang ada begitu ya. Tetapi tidak semua yang diikuti ya. Bahkan di sebelah kanan sekarang dijadikan sebagai Universitas Pasundan yang ada sangkut pautnya dengan pahlawan yang ada di uang 20.000 terbesar di Asia Tenggara punya. Boleh bantu saya kan? Oke. Ini ada jalan besi kan, jalan apa kan itu kan? Ini yang besi ini kan? Kurang tahu. Ya, apa? Yang besi ini jalan apa kan? Rel kereta. Rel kereta copot pegang Pak. Bapak Ibu, Bapak Ibu, mari kita mengenal, lagu anak-anak, judulnya Naik Kereta Api. Naik kereta Mari api. kita sama-sama nyanyikan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Mari sama kita nyanyikan. Nah, Ibu tolong ya nyanyikan ya sama-sama ya. Naik kereta api. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Naik kereta api. Tung. Ke Bandung. Bolehlah. Ayo, lo lebih keras. Naik kereta tak berhenti lama. Bentar. Kita naik kereta atau naik bandros? Oh, lagunya gini. Naik bandros. Kang, yang keras suaranya. Naik bandros. Asiknya keliling-keliling Bandung. OMG, harus ada OMG ya. OMG gitu ya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Naik bandros, Ya keras. Asiknya keliling Bandung, OMG. yang OMG-nya cuma 2 ulangi ya. Kang suaranya ada atau harus nyanyi. Kalau nggak nyanyi saya bergantiin. Bu, yang keras ya Bu ya. Yang keras kan? Ya kan? Ya, padahal saya mau meramaikan. Akhirnya akan saya buat jatuh, boleh ya? Ya. Boleh. Baik Bapak dan Ibu, saya lakukan agar Bapak dan Ibu dengan adik poin-poin jadi Bandung. Nah ini kita berada di sebuah ruas jalan yang menggunakan etnis Tionghoa. Nama beliau adalah Tan Lao. Dasar orang Sunda. Selalu Jawa
Aku tanya nih, apa nama jalan terpanjang di Pulau Jawa? Ya, Bapak ini kena hoak. Ya, kena hoak. Kenapa kena hoak? Karena Asia Afrika baru disematkan 1955. Sementara jalan terpanjang ini dibuatnya pada tahun 1810. Dipimpin pembangunannya oleh Daenerys. Apa buktinya, Dabot? Saya tunjukkan buktinya. Ini buktinya ada di sini. Ada di sebelah kanan, dijadikan 0 km. Ya, nah ini tulisan si Daenerys. Kata beliau, apabila saya datang lagi ke tempat sini, titik ini menjadi titik nol untuk perkembangan kota besar Bandung. Bandung sudah membuktikan menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia, yaitu setelah Surabaya. Tetapi si Daenerys menamakan jalan ini bukan Asia Afrika, tetapi Jalan Anyar Panarukan, atau kita sebutnya The Brute Causeway, atau juga Jalan Raya Pos. Ya, setelah beberapa tahun, ya, kemudian orang Belanda membangun sebuah tempat hiburan namanya Societas Concordia. Nah, ini gedungnya ada di sini. Ini adalah awalnya gedung tempat hiburan orang Belanda, yaitu nari-nari, dansa-dansa, minum, namanya Societas Concordia. Tetapi pada tahun 1955 di sini diselenggarakan konferensi Asia Afrika yang nama-nama negaranya tercantum pada bola-bola batu. Ya, jadi Bapak dan Ibu ajaklah dan kenanglah bola-bola batu ini bahwa pada tahun 1955 Bandung dikerubungi oleh para peserta konferensi. Ya, sementara, nah ini ada tulisan alun-alun Bandung. Boleh perhatikan bahwa setiap alun-alun di Jawa kondisinya syaratnya sama, harus ada 5 syarat. Pertama, harus ada kantor pemerintah. Yang kedua, harus ada pasar. Yang ketiga, harus ada masjid. Yang keempat, harus ada lapangan dengan beringin. Dulu ada beringin, tapi sekarang karena sudah menjadi gedung, tidak ada beringinnya. Yang kelima, harus ada penjara. Di mana penjaranya, dapat? Saya tunjukkan juga. Ya. Nah, ini penjaranya dibangun pada tahun 1877. Di sebelah kanan. Nama penjaranya adalah Penjara Bancai. Nih, gedung yang ada di dalam yang ada gentengnya itu adalah gedung asli yang dibangun tahun 1877. Pada saat tahun 1877 bentuknya setengah permanen, ke atasnya kayu media. Tetapi boleh dibayangkan Bapak dan Ibu kiri, di sebelah kiri, apakah sudah ada bangunan pada tahun 1877? Belum, yang ada sentiong. Apa itu sentiong? Tempat kuburan, kuburannya orang ABCD. Siapa ABCD? A-nya Arab, B-nya Bumi Putra, C-nya Cina, dan Belanda. Tetapi kenapa berubah seperti itu? Dan kedua adalah Braga, berubah total menjadi satu kawasan perekonomian. Kawasan yang tadi kita lintasi berubah menjadi kawasan ABC, yaitu desentralisasi kependudukan. Ya, sehingga Belanda pada tahun 1920 merubah beberapa tempat yang tadinya kuburan atau kenapa dijadikan tempat perekonomian. Yang pertama adalah ABC, yang kedua ternyata Braga. Ya. Nah, ini kita memasuki kawasan Braga. Kawasan ini dulunya bukan Jalan Braga, tetapi kita sebutnya Jalan Pedati atau Pedati Wek. Bapak dan Ibu, saya mau dengar suara teriakan ibu dan bapak, boleh ya? Teriakannya hai gitu ya, ke sebelah kiri, sebentar. Hitungan ketiga hai ya. 1, betul, berdua, sebentar. 1, 2, 3. Benar. Ya, ada senyumnya di situ. Wah. Bentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Hai.
berarti Allah baru melirik guys. Nah, kalau Pasti pernah naik bandros itu. mungkin atau sebentar. Oh ini coba yang belajar kata hai ya. 1, 2, 3. Macam artis kita. Tapi yang menarik ini yang cewek cowok benar. Kalau ada cewek cowok berduaan, sapaannya cie-cie. Nah, dasar orang, ya nggak ada, takut di cie-cie. Atau bapak-bapak ini nih, Nah, itu Pol PP itu. Satpol PP. Mana takut juga. Lagi capek ya. Nah, ini. Halo, ciri-ciri pada mau. Nggak ada, mana yang ciri-ciri nggak ada. Lanjut aja dengan cerita. Oke, Bapak dan Ibu. Nah ini kita melintasi jalan yang menjadi ikonik Kota Bandung. Apabila ke Bandung tidak jalan-jalan di kawasan ini, maka belum ke Bandung. Ibarat kita ke Yogyakarta, kalau tidak ke Jalan Malioboro, maka belum ke Yogyakarta. Ada gitu. Bahkan Bandung ini punya program khusus di hari Sabtu dan Minggu. Jalan Braga akan melompok, ya bebas kendaraan, disebutnya Braga Beken atau Braga bebas kendaraan. Bapak dan Ibu, kita melintasi tempat Rasmungkin sebagai doa kepada beliau. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Masuk, ibu kota beriakan. Kota tenang-tenang, sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Ternyata tidak hanya buah-buahan doa berdua, tetapi dia ada gedung-gedung yang yaitu Bapak Soekarno ya, pada tahun 1930 Bapak Soekarno disidang di Pengadilan Negeri Belanda yang kita sebutnya Landra. Ya, beliau membacakan gugatan terhadap Belanda. Ternyata kalah sampai beliau dihukum 2 tahun yang akhirnya dipindahlah dari LP tadi ke LP Sukamiskin. Itulah perjalanan perjuangan Soekarno di Bandung. Baik, Bapak dan Ibu sebelah kanan boleh berpajak. Taman sebelah kanan sama banyak taman-tamannya. Dari mulai Taman Raja, Taman Merdeka, Taman Ibu Saktika, Taman Badak, Taman Cinta, Taman Ikan, Taman Mobil. Padahal pada zaman Belanda hanya satu nama. Apa namanya Dapur? Namanya adalah Taman Peter Steenhoek atau taman nama seorang residen pertama yang bertugas di Cianjur. Bahkan taman ini dimiliki oleh satu orang terkaya di Bandung. Namanya adalah Andreas Gulliver. Nah ini sebelum direnovasi oleh Guru Besarnya Soekarno, gedungnya tidak permanen, tapi bentuknya rumah panggung. Kenapa rumah panggung? Karena beliau sangat menyukai suhu udara Bandung dan tidak pernah lebih dari 13 derajat Celcius. Kalau sekarang berapa ya? Bandung sekarang ada 28? 28 kurang lebih. Artinya benarlah kata-kata guyonan Belanda. Bring to the province Bandung katanya. Bawalah istri minimal 2 ke Bandung katanya. Itu Belanda ya, tetapi si Belanda tidak boleh membawa istrinya ke Bandung. Yang akhirnya mereka membeli budak-budak belian yang lebih dari 1, yang akhirnya melahirkan Indo Belanda yang sangat bertebaran di mana-mana.
ada yang legal dan yang ilegal. Yang legal akan menyandang nama bapaknya lengkap. Misalnya Roni bapaknya, maka Susan Roni. Yang ilegal nama bapaknya dibalik menjadi Susan Inor ya. Inor Roni dan dibalik jadi Inor. Lupakan mengenai info Belanda. Selamat datang di wilayah Dago. Saya tidak akan berbicara Dago karena banyak sekali di website dan di video. Saya ingin mengingatkan kata-kata Belanda yang masih digunakan, yang ada sangkut pautnya dengan patung tilu dan gedung bertuliskan Belgrike. Ada apa dengan patung tilu? Patung tilu mengisyaratkan zaman Belanda Bandung sangat berlimpah air bersih. Sampai-sampai air bersih ini disalurkan ke rumah-rumah. Disebutnya apakah air bersih ke rumah-rumah? Air bersih ke rumah-rumah? Pak, pernah dengar kata ledeng? Oke, kita ucapkan ledeng, plafon, ember, handuk, topir, atret. Bahasa apa itu? Bahasa Belanda. Itu bahasa Belanda. Saya tanya lagi, Bu, baju akang ini clear apa? Coklat. Saya tanya clear, jawabannya coklat. Clear artinya apa? Tadi ada tulisan clear. Tiga warna, yaitu bendera Belanda, merah, putih, biru. Tapi saya mengetes ini. Oh, saya menyebut jalan ini jalan 50.000 karena di uang 50.000 ada nama pahlawan. Siapa pahlawannya yang ada di uang 50.000? Siapa? Dua mantap si bapak ini apa banget nih. Nama beliau adalah Bapak Juanda. Ya, nama beliau dijadikan nama jalan ini. Tapi kenapa dapat mau bahas Juanda dijadikan gedung Bapak Gubernur? Gedung apa ini? Gedung apa? Gedung tempat Pak. Gedung apa namanya? Nah, benar ini orang Sunda semua. Nama yang diberikan oleh orang Belanda bukan gedung sate. Ketika saya tanya, ini gedung sate, mereka tidak tahu, Bu. Mereka tahunya HB. Apa itu HB? Government Bedhaven. Itulah nama gedung sate yang diberikan pada tahun 1924 setelah